Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar pagi ini saudaraku? Ya luar biasa. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ya minggu lalu khotbah boksu itu biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Ya saya percaya minggu ini masih ada roh yang menyala-nyala. Jangan padam. Apalagi kendor ya. Kalau roh kita sempat kendor, hilang semua kegairahan untuk datang ke rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Ya pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yaitu keseimbangan hidup dalam Tuhan. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya, keseimbangan hidup di dalam Tuhan. Apa sih keseimbangan itu? Keseimbangan kata dasarnya adalah imbang, ya, imbang. Dia rata, sama, ya, dinetralkan, tidak ke kanan atau tidak ke kiri, diluruskan, dikembalikan ke bentuk yang sebenarnya. Begitulah kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita tidak seimbang, seperti pada gambar di sini. Misalnya batu ini diambil, apa yang terjadi, saudara? Ya, akan hancur, akan jatuh, dia akan roboh. Begitu juga hidup kita. Apabila kita tidak punya keseimbangan di dalam Tuhan, maka hidup kita akan hancur, akan roboh, akan kacau balau. Keseimbangan hidup di dalam Tuhan adalah merupakan kunci kehidupan. Mengapa saya bilang merupakan kunci kehidupan? Karena Allah kita adalah Allah yang seimbang. Katakan dalam hatimu, Allahku adalah Allah yang seimbang. Dari mana kita tahu? Perhatikan salib ini, saudara. Ya, salib ini adalah seimbang. Dia vertikal, kasih kepada Allah. Dia horizontal, kasih kepada sesama. Allah tidak mau kita hanya mengasihi Tuhan saja. Dan malah sebaliknya, Tuhan tidak mau kita hanya mengasihi sesama manusia. Tetapi seimbang, mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Jadi pagi ini, keseimbangan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 4. Saya ayat 1, ayat 2, kita bergantian ya Bapak Ibu. Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4. Ya Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat pada ayat 1 bahwasannya untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dengar baik, kita hidup di bumi ini hanya sementara. Ada limit waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ya, karena itu di sisa waktu yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, mari pergunakan dengan sebaiknya. Karena apa? Masanya, kesempatannya itu sebentar. Tuhan akan ambil dari hidup kita. Kita di bumi ini menumpang, istilahnya ngontrak, ya. Ada batas waktu yang Tuhan berikan. Enggak selamanya kita ada di dunia ini, amin. Jadi pengkhotbah berbicara kepada jemaat Gapin Peniel pagi ini. Untuk semua apapun ada masanya, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan ada waktunya Tuhan mengambil itu dari hidup kita. Amin saudara. Di ayat 2 dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Pertanyaannya bagi kita, mana yang lebih dipersiapkan? Waktu untuk lahir atau waktu untuk meninggal? Mana yang lebih banyak kita persiapkan saudara? Lahir. Padahal yang lebih penting itu mempersiapkan waktu untuk meninggal. Kita lihat, kalau waktu untuk lahir ya, melahirkan itu keluarga sudah heboh. Ya, mana dokternya siapa, rumah sakit mana, ruangannya harus yang bagus, biayanya nanti berapa. Lampinnya, popoknya, box babynya, dorongan box babynya, semua dipersiapkan. Tapi ketika sudah besar, seperti seusia kita di tempat ini, adakah kita sekarang mempersiapkan waktu untuk kita meninggal?
Itu yang harus kita pikirkan saat ini. Apa yang hari-hari ini kita persiapkan, saudara? Apa yang kita lebih persiapkan hari-hari ini? Apakah keinginan daging kita? Apakah kesukaan kita? Ingat, waktu kita untuk meninggal tidak ada yang tahu. Hanya Yesus yang tahu. Anak muda, engkau jangan bangga. Aku masih muda, lama lagi mati. Tidak. Yang tua, kau jangan takut. Aku sudah tua, mungkin dekat lagi, jangan takut. Karena syarat untuk meninggal tidak harus tua. Syarat meninggal tidak harus sakit. Dan syarat untuk meninggal tidak harus kecelakaan. Karena itu Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Ayo persiapkan waktumu. Ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau sudah siap. Amin. Jangan mempersiapkan peti matinya dulu. Jangan mempersiapkan aku mau dikubur di mana nanti ya di Samosir. Aku mau dikubur di mana nanti ya. Jangan dulu persiapkan warisan untuk anakmu. Tapi persiapkan imanmu ketika engkau dipanggil. Kita kemana? Amin saudaraku. Ya, yang selanjutnya ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Dan ada waktu untuk menari. Itulah keindahan, keseimbangan di dalam Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita menangis terus, tidak. Tetapi ada waktu Tuhan memberi kita tertawa. Semuanya seimbang. Coba kalau Tuhan berikan kita tertawa terus, enak enggak? Satu hari ketawa terus, capek. Tuhan itu luar biasa. Dia seimbangkan hidup kita, amin. Ada tertawa, ada menangis. Ada kelahiran, ada meninggal. Ya, ada kelahiran, ada meninggal. Jadi kalau hari ini engkau menangis, ya, persiapkan dirimu untuk tertawa. Amin. Haleluya. Kalau hari ini engkau kekurangan, persiapkan dirimu untuk menerima kelimpahan dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau sakit, persiapkan dirimu untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Hidup ini seimbang. Hidup ini seimbang, saudaraku. Kita lihat di hari penciptaan, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kok enggak langit aja diciptakan Tuhan? Kenapa harus ada bumi? Harus seimbang. Kenapa Tuhan menciptakan siang? Mengapa tidak malam aja? Harus seimbang. Kenapa Tuhan menciptakan laki-laki? Kok enggak perempuan aja Tuhan? Biar seimbang. Jadi ini teguran buat kita. Saya diingatkan peristiwa ini. Kemarin saya jalan-jalan sempat ke luar negeri. Saya mau cari kamar kecil. Saya bilang, Lisya yuk antar mama ke kamar kecil. Di kamar kecil saya melihat ada 3 nama. Man, laki-laki, woman, wanita, unisex. Saya bingung. Cia, mama masuk ke yang mana Cia? Karena di Indo cuma 2, amin. Kata Lisya, mah masuk aja ke unisex. Enggak mau mama. Mama ini aja di woman. Nah, setelah saya keluar, enggak berapa lama ada perkawinan antar sejenis. Refleks saya bilang, darah Yesus. Saya bilang seperti itu. Dengar saudara, jangan hilangkan keseimbangan program Tuhan yang sudah diciptakan bagi setiap kita. Kalau Tuhan menciptakan engkau laki-laki, jadilah laki-laki. Kalau Tuhan menciptakan kau wanita, jadilah wanita. Jangan diporak-porandakan. Jangan perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. Lihat, di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan, jangan kamu sesat. Hai engkau orang cabul, hai engkau orang berzina, hai engkau orang pemburit, hai engkau banci, hai engkau pencuri. Engkau tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Beri kemuliaan buat Allah kita, saudaraku. Jadi jangan ada kita yang sesat, amin. Kalau hari ini hidupmu tidak seimbang dengan apa yang diciptakan Tuhan, bertobatlah, bertobatlah. Jangan laki-laki dengan laki-laki mencintai. Jangan sesama wanita mencintai. Tuhan hanya memberkati orang yang berlawan jenis.
Ya, nggak sejenis Tuhan berkati, yang berlawanan. Ya, ini selalu menghantui saya. Saya bilang, Tuhan, tolong umatmu, jangan keseimbangan itu dihancurkan, diporak-porandakan. Jadi pagi ini firman Tuhan menyeimbangkan, diluruskan yang tidak baik, yang bengkok, dikembalikan kepada posisi yang benar. Amin, anak muda. Amin. Jika itu bertobatlah, jangan mencintai sejenismu, ya. Jangan menikah dengan sejenismu. Tuhan hanya dua menciptakan, laki-laki dan perempuan. Ya, ayat selanjutnya, mengapa Tuhan izinkan dua kondisi ini terjadi dalam hidup kita? Yaitu kondisi ada menangis, ada tertawa, ada lahir, ada meninggal. Mengapa Tuhan izinkan, saudaraku? Supaya kita berhati-hati di dalam hidup ini. Tidak seenak kita, ya. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita berjalan dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Tuhan. Apa itu kehati-hatian? Yaitu tidak hidup sembrono. Yang kedua, tidak hidup asal-asalan. Yang ketiga, menghargai hidup. Banyak sekarang anak Tuhan yang hidupnya sembrono, ya, sesuka gue, gegabah, tidak pakai aturan, ya. Kalau jalan berlalu lintas, lampu merah, jalan. Wah, itu dia ketahuan yang suka melanggar lampu merah. Ya, sembrono, ya. Padahal lampu merah harus berhenti, lampu kuning berhenti. Hati-hati, ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya hidup tidak sembrono. Yang kedua, hidup tidak asal-asalan. Asal-asalan membangun rumah tangga. Akibatnya apa? Tidak ada keharmonisan. Saudara yang terkasih, yang sudah berumah tangga, saya mau kasih tips. Ketika kita berumah tangga, jangan kita mengharap untuk dibahagiakan. Jangan kita menuntut apapun dari pasangan kita. Tetapi berilah kebahagiaan kepada pasangan kita. Ketika kita memberikan kebahagiaan, maka kita akan menerima kebahagiaan. Jadi berumah tangga nggak boleh asal-asalan. Semau saya mau suami saya begini, saya mau istri saya maunya begini. Tidak bisa. Hidup ini harus seimbang. Tidak boleh asal-asalan. Saya merasa haus. Yang kedua buat anak muda, tidak boleh asal-asalan sekolah. Tidak boleh asal-asalan belajar. Ketika engkau asal-asalan belajar, maka nilaimu akan cukup-cukup makan. Tahu nilai cukup makan nilai berapa anak muda? 5. Ya, 5, 6. Cukup-cukup lah gitu. Naik kelas pun cukup-cukup. Jadi berubahlah, ya. Ketika engkau ingin keseimbangan itu, membuat dirimu dikembalikan ke posisi yang benar. Jika engkau belajar, belajarlah dengan benar. Amin. Amin anak muda. Ya, jangan asal-asalan bekerja. Ketika kita asal-asalan bekerja, maka yang kita dapat tidak akan mendapatkan next level, tidak akan mendapatkan naik jabatan, tidak akan mendapatkan intensif, ya. Insentif. Dengar saudaraku terkasih, orang yang sungguh-sungguh bekerja itu diperhatikan. Orang yang sungguh-sungguh bekerja itu akan mendapatkan kenaikan, reward. Jadi di sini kita yang bekerja, tolong bekerjalah benar-benar. Supaya apa? Supaya kita mengalami keseimbangan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Yang ketiga, menghargai hidup. Jarang sekali saat ini kita menghargai hidup kita. Kita merasa hidup kita ini yang membuat itu orang tua kita. Kita merasa hidup ini kita hidup karena kita makan, karena kita minum. Kita ada sampai hari ini, itu anugerah. Itu ditebus mahal oleh darah Yesus di atas kayu salib. Yang Jumat besok akan kita peringati hari Jumat Agung. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan, amin. Orang yang tahu hidupnya berharga, dia tidak akan ngomong sembarangan. Orang yang tahu hidupnya berharga, dia tidak akan melakukan dosa, kesayangannya itu akan ditinggalkan. Tetapi orang yang
orang yang tahu hidupnya berharga, dia tidak akan melakukan dosa lagi. Karena dia tahu dia sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tetapi orang yang tidak tahu hidupnya berharga, dia akan tetap tinggal dalam dosa. Dia akan tetap melakukan dosa. Dia akan tetap bicara kotor. Dia akan tetap melawan orang tua. Dia akan tetap menyontek. Dia akan tetap cabut di sekolah. Dia akan tetap terlambat ke gereja. Dia tidak tahu dia berharga. Orang yang masih melakukan dosa itu ibarat sampah, ya. Karena dia merasa aku ini sampah. Aku tidak berguna. Jadi sesuka hatiku, aku mau ngomong apa, aku mau buat apa, itu sesuka hatiku. Tetapi ketika kita sadar kita ini berharga, maka kita tidak akan membuat semuanya itu. Amin. Jadi diwajibkan ke anak muda, kalau ada temanmu yang cakap kotor, katakan kau bukan sampah. Kau berharga di mata Tuhan, amin. Jika ada sahabatmu, apapun yang kau temui saudaramu berbuat dosa, katakan kau bukan sampah, kau berharga di mata Tuhan, amin. Mari beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan, masih ada rupanya. Hidup ini seperti orang yang berjalan di atas balok. Kita perhatikan dia berjalan penuh dengan keseimbangan, ya. Dia penuh hati-hati. Ya, dia fokus, dia tidak sembrono, dia tidak asal-asalan. Karena apa? Kalau dia sembrono, dia asal-asalan, dia akan jatuh. Orang yang jatuh itu akan susah bangkit lagi kalau dia tidak menyeimbangkan hidupnya dengan pola Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, mengapa Tuhan izinkan dua kondisi ini terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, supaya kita mengakui kedaulatan Tuhan. Perhatikan gambar ini, saudara. Bumi ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya saat ini, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Karena itu dilarang sombong. Baca bersama-sama 3, 2, 1. Iya, dilarang sombong. Karena semua yang kita punya ini sementara. Ya, semua ini milik Tuhan. Apapun yang ada padamu itu milik Tuhan. Jadi jangan sombong. Supaya tidak sombong, kita baca ini keras-keras. 3, 2, 1. Supaya supaya kita terus mengingat bahwasannya apapun yang kulakukan, semuanya untuk Tuhan. Tidak ada milik kita di dunia ini. Amin. Nah, bagaimana supaya kita hidup? Bagaimana agar hidup kita seimbang? Yang pertama, menjadikan firman sebagai pondasi hidup. Hidup ini harus punya pondasi, Bapak Ibu. Seperti bangunan mempunyai pondasi. Sesuatu yang tidak punya pondasi akan cepat roboh, akan cepat hancur. Begitu dengan hidup kita. Apa pondasi yang kita pakai di dalam hidup kita? Yaitu firman Tuhan. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 23. Saya ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23. Ya, di sini 2 kali Tuhan berbicara. Pada ayat 22 dan ayat 23 dikatakan, orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukan firman itu sama dengan membohongi atau menipu diri sendiri. Dan seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Pagi hari ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ada enggak untungnya Tuhan ketika kita melakukan firman? Tidak ada. Ada enggak ruginya Tuhan ketika kita melakukan firman? Tidak ada. Ketika kita melakukan firman, yang untung itu kita. Ketika kita tidak melakukan firman, yang rugi itu kita. Kita tahu firman
ya. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi sedikit yang melakukannya. Hati-hati saudara, iblis juga tahu firman, tapi dia tidak sebagai pelaku. Kalau kita tahu firman, tetapi tidak melakukan firman, kita sama dengan iblis. Karena iblis tahu semua firman, tapi dia tidak menjadi pelaku. Apapun pelayanan kita, ya, seberapa besar pun doa kita, semantap apapun saat teduh kita, sehebat apapun ibadah kita, kalau kita tidak melakukan firman, iblis tidak takut. Tetapi ketika kita melakukan firman, disitulah iblis undur dari hidup kita. Amin saudara. Mulai hari ini jadilah pelaku firman, ya. Mari kita menjadi pelaku firman. Karena untungnya untuk kita. Ketika kita tidak melakukannya, kita yang rugi. Kalau Allah itu hanya memerintah, Tuhan hanya menasehati. Kalau kita tidak menjadi pelaku dan tidak mendengarkan perintah Tuhan, itu kita yang sengsara. Saya ambil seperti contoh ya. Saya bilang ke Ando kalau mau tidur tolong gosok gigi. Nanti gigimu berlubang sakit. Saya hanya memerintahkan. Nah, ketika Ando tidak taat, dia tidak gosok gigi, giginya sakit, siapa yang rugi? Ando. Begitulah firman Tuhan dalam hidup kita. Kita disuruh melakukan firman, tetapi kita tidak mau. Kita yang rugi, kita yang tidak mengalami janji Tuhan. Amin. Nah, agar apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi pelaku firman? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Aku mengasihi Tuhan, tapi actionnya tidak ada. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, maka ketika saat teduh kita gak akan dibanguni lagi. Amin. Amin. Siapa yang di tempat ini saat teduh masih dibanguni? Masih dipanggil-panggil, ya, masih dicubit-cubit, masih diteriaki, berarti Anda belum mengasihi Tuhan. Masih digedor-gedor pintunya, berarti Anda belum mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan refleks dia akan bangun. Dia tahu jam doanya, dia tahu kepada siapa dia akan mencari, menemui orang yang dia kasihi. Seperti kita ketika kita mengasihi seseorang, janji menjemput jam 3, mungkin jam 2 dia sudah datang menjemput kita. Itu tandanya kita mengasihi dia. Ini bohong aja, katanya mengasihi Tuhan, saat teduh masih dibanguni, datang ke gereja masih terlambat, pelayanan masih off on gitu ya. Kadang semangat, kadang off dululah. Jadi di mana kita tunjukkan kasih itu kepada Tuhan? Yang kedua, taat akan perintahnya. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia, ampunilah sesamamu manusia. Tetapi disuruh mengampuni, kita sulit. Dengar saudaraku, di saat kita mengampuni, kita melepaskan, maka surga akan melepaskan berkatnya buat kita. Amin. Di saat kita menahan untuk tidak mengampuni, maka surga menahan anugerahnya buat kita. Karena itu mengampuni sangat diperlukan. Harus kita mentaati perintah Tuhan. Bedakan yang baik dengan yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Yang benar sudah tentu baik. Saya akan memberi contoh hari ini, saudara. Bukti kita taat akan perintah Tuhan. Hari Minggu, mana lebih baik ya? Mana yang benar? Ke gereja dulu, baru menjenguk sahabat yang sakit. Atau menjenguk sahabat yang sakit tidak ke gereja, mana yang benar? Ke gereja dulu baru menjenguk yang sakit, itu yang benar. Yang kedua, ke gereja dulu baru mengikuti kegiatan-kegiatan, ya, menonton, jalan-jalan, atau jalan-jalan mengikuti kegiatan tidak ke gereja, mana yang benar? Ke gereja dulu baru ikut kegiatan. Jangan kita salah persepsi ya. Baik belum tentu benar. Benar sudah tentu baik. Tuhan memerintahkan hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Makanya Tuhan menyuruh Musa
untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir supaya mereka bisa beribadah. Gimana kita yang sudah leluasa, yang sudah bebas kapan saja beribadah, kok tidak menuruti perintah Tuhan? Dengar baik saudaraku, apapun yang ditawarkan dunia ini, ya, itu adalah kebaikan, bukan kebenaran. Kita berbuat baik, menolong, membagi sembako, ya, mengunjungi orang sakit, itu baik tetapi tidak benar. Karena itu bisa dilakukan sesudah ibadah. Kadang saya sedih melihat anak Tuhan belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Kita harus taat akan perintahnya. Kalau kita nggak taat sama perintah Tuhan, mau sama siapa lagi? Karena hidup ini tadi ada masanya dan ada waktunya. Nggak selamanya kita ada di dunia ini. Kalau kita mau mendapatkan hidup kekekalan setelah kehidupan yang ini, mari taati dan lakukan perintah Tuhan. Amin. Saya punya kerinduan, tidak ada satu orang pun kita yang binasa di tempat ini. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Kita akan bersama di rumah Tuhan yang kekal. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Saya rindu setiap kita bisa taat dan melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, pikul salib dan sangkal diri. Kita harus pikul salib, ya, penderitaan. Kita harus menjadi saksi. Kita harus bisa menjadi murid Kristus yang luar biasa. Apapun cercaan, apapun fitnaan, apapun yang dikatakan orang ketika kita ikut Yesus, jangan pernah tanggalkan salibmu. Amin. Apalagi ditawarkan oleh keindahan dunia. Jangan pernah buang salibmu, pikul terus. Karena di atas salib ini ada kemuliaan. Amin saudara. Tuhan menjadikan kemuliaan bagi setiap kita. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan dibilang asik ke gereja terus, ya, asik doa terus. Emangnya kok Kristen luar biasa, ya? Perbuatanmu aja masih seperti itu, langsung down. Jangan down. Biasakan menjadi kata tuli. Amin. Karena kalau kita nggak tuli, kita nggak bisa mencapai kemuliaan Tuhan. Amin. Karena kita cuma bisa mempunyai dua tangan, hanya menutup. Tapi untuk menutup mulut orang kita nggak punya. Jadi jadilah kata tuli di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang diperkatakan tentang dirimu, apapun yang diperkatakan orang tentang perbuatanmu, jalan terus sampai engkau menyapai keseimbangan mengikut Yesus. Amin. Pikul terus salib itu dan sangkal dirimu, ya, sangkal dirimu. Kuasai dirimu oleh keinginan-keinginan dunia. Di saat kita bisa menguasai diri kita, maka Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi setiap kita. Haleluya. Karena Tuhan itu setia dan adil bagi orang yang taat kepada perintahnya dan setia kepada Dia. Berikan kemuliaan lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana agar hidup kita seimbang? Kita harus berani berubah. Ketika kita berani berubah, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Bersama-sama kita baca dengan suara keras 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini Tuhan menyuruh kita berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Kalau kita tidak berubah, Bapak Ibu, kita tetap memakai manusia lama, kita nggak tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak kita. Karena itu untuk bisa merubah, untuk bisa tahu apakah kehendak Allah atau kehendak kita, bacalah firman. Amin. Baca firman. Saya kemarin kunjungan, ya. Apapun dalam hidup kita ini harus sesuai firman. Kalau di luar firman, itu bukan berasal dari
Tuhan. Hati-hati, karena itu dekatlah dengan firman Tuhan. Jadi kita tahu itu dari Tuhan apa dari hantu. Ya, ketika kita doa pelepasan, itu hanya dalam nama Yesus. Amin. Setan itu akan keluar. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Orangnya yang benar, bukan doanya. Hati-hati kalau untuk pelepasan disuruh menggunting 7 rambut, 10 rambut, bunga ya 10 macam, air dari sumur 12 macam. Ada tidak itu di Alkitab? Tidak ada. Saya bukan menghakimi, tapi hidup kita ini harus benar-benar sesuai Alkitab. Amin saudara. Kalau kita terus dekat dengan firman Tuhan, kita peka, bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan. Karena kalau dari Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau lain dari itu dari dunia, itu dari setan. Amin anak Tuhan. Jadi mulai hari ini ayo dekat dengan firman Tuhan. Berubah kita, berubah. Ketika kita dekat dengan firman Tuhan, kita diubahkan. Ya, kita menjadi peka. Bukan peka, peka ya. Orang yang jarang membaca firman akan peka. Tidak akan mendengar suara Tuhan. Tetapi ketika kita rajin setiap pagi merenungkan firman Tuhan, maka selubung-selubung yang menutupi mata batin kita, yang menutupi mata rohani kita akan disingkapkan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Sekarang kita akan lihat apa sih yang harus dibuang ketika kita berani untuk berubah. Yang pertama adalah karakter yang tidak baik. Mari baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya, lebih semangat lagi 3, 2, 1. Ya, apa karakter kita selama ini yang membuat kita tidak bisa berubah? Karakter yang mana? Keras kepala kah? Ya, melawankah kalau dibilangi orang tua? Susah bangun pagi? Karakter yang mana yang membuat kita susah berubah? Ayo, itu harus dibuang, itu harus dipulihkan. Yang kedua, cara pandang yang negatif. Banyak sekali kita ini kalau dalam suatu perkumpulan gak diajak lagi, langsung pandangannya negatif ya. Kalau pelayan Tuhan ada yang kena musibah atau apa, langsung pandangannya negatif. Ya, kalau ada jemaat yang menyembah menangis, langsung pandangannya negatif. Kok nangis dia? Pasti susah kali nih. Pasti ada masalahnya. Itu harus dihilangkan, amin. Buanglah cara pandang yang negatif untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik. Amin saudara. Yang ketiga, kemalasan. Kemalasan apa yang sedang mengikat dirimu? Kemalasan apa yang sedang merantai dirimu? Lepaskan saat ini. Supaya apa? Supaya kita bisa berubah. Malas bangun pagi, malas cuci piring, malas saat teduh, malas berdoa, malas baca firman. Itu harus dihapuskan. Supaya kita bisa berubah. Amin Bapak Ibu. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Nah sekarang kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ya, jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Itu yang pertama saya bilang saudaraku. Hidup ini ada masa dan ada waktunya. Jangan kita menunggu waktu untuk kita bisa berubah. Nantilah, masih banyaknya waktuku, masih umur belasan tahun aku. Nanti kalau aku udah sakit-sakit, udah batuk-batuk, barulah aku berubah. Tidak. Berubahlah selagi ada waktu. Amin saudaraku. Mari kita berubah. Tepuk kanan kirimu. Ayo berubah. Jangan tunggu waktu. Jangan tunggu waktu. Berubah sekarang. Amin. Kita harus berubah karena waktu itu berjalan terus. Kita gak bisa menunggu waktu. Dia berjalan. Makanya kita juga harus berjalan supaya seimbang. Apa hasilnya ketika hidup kita seimbang? Ini goal dari firman kita pagi ini. Hasil apa yang kita dapat ketika hidup kita seimbang di dalam Tuhan? Yang pertama, hidup penuh rasa syukur. Apapun keadaan kita saat ini, ya, baik kekurangan, baik sakit, ya, baik kelimpahan, baik penuh penderitaan.
harus mengucap syukur. Karena Tuhan tadi menciptakan segala sesuatunya itu berpasangan. Dikala kita hari ini kekurangan, pasti ada waktu kita hidup berkelimpahan. Amin. Karena itu harus mengucap syukur apapun keadaanmu saat ini. Ya, di saat sakit mengucap syukur karena ada waktu Tuhan untuk menyembuhkan kita. Amin. Amin. Jadi jangan di saat engkau tidak punya uang, di saat beban hidupmu berat, engkau bilang, Tuhan, di mana kau Tuhan? Di mana? Di mana engkau Tuhan? Ingatlah, ketika kita sudah mengalami keseimbangan hidup ini, jangan lupa untuk mengucap syukur. Yang kedua, hidup penuh damai sejahtera. Damai itu artinya tenang. Damai itu artinya bahagia. Damai itu artinya harmonis. Damai itu artinya saling menyayangi. Kalau ada damai di hati kita, berarti kita nggak punya musuh lagi. Amin. Kalau ada damai di hati kita, berarti kita sudah melepaskan pengampunan. Amin, Bapak Ibu. Nah, apa itu sejahtera? Sejahtera adalah di mana Tuhan cukupkan segala sandang pangan, papan kita, semua Tuhan cukupkan. Jadi kalau hidup kita penuh damai sejahtera, ada ketenangan, ada berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Pertanyaan saya, siapa yang mau pagi ini hidupnya seimbang di dalam Tuhan? Ya, sambil angkat tanganmu, kita baca 3, 2, 1. Untuk bisa amin. Turunkan tangan Bapak Ibu, beri kemuliaan buat Allah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya.